Tanyain aja. Kamu kalau punya keinginan, pengennya diikutin ya diturutin. Kalau nggak jengkel ya iya. Kan walaupun dia diem, kan nggak harus bunyi sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mau tanya nih Pak Ustadz, kapan hari itu kan saya ketemu temen nih Pak Ustadz, ya maklum lah teman pensiunan gitu Pak Ustadz. Ketemunya sekarang kalau udah pensiun tuh jarang-jarang sama teman kerja. Nah, saya lihat teman saya ini jalannya kayak terpincang-pincang gitu Pak Ustadz. Saya tanya, kenapa? Sakit di daerah lutut? Dia Lutut mah sama saya juga Patung. pernah? Pernah 5 tahunan lah. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Iya. Sampai sekarang? Enggak. Oh, Enggak sih. Gimana itu? Apa anunya yang dirasa dulu awalnya? Yang dirasa saya pikir dulu tulang ya. Karena kan kerasa kayak tuk. Bunyi tuk. Iya, kalau jalan tuh punya tuk. Jalannya juga pincang gitu kan? Enggak. Teman saya pincang. Enggak pincang. Oh, enggak pincang. Ada yang pincang gitu. Ini enggak pincang, jadi tuk. Saya khawatir datang ke dokter. Sama dokter di ronsen. Ternyata Dokter, cairannya sudah mulai. Kenapa dok? Ya sudah usia katanya gitu. oh, ada cairan di lutut ternyata. Ada. Kata dokter begitu. Nggak cuma di mulut. kalau di mulut iler. Nah, ini seperti ada dua kasus ini. Kasusnya Mas Eko juga ternyata di lutut Pak Ustadz. Ini teman saya sih, saya nggak tanya ya, nggak sampai sedetil itu. Tapi dia juga jalannya terseok-seok begitu. Kira-kira Pak Ustadz, ini kami mohon penjelasan untuk sakit di daerah lutut Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi lutut itu sebenarnya termasuk apa namanya ya, utama istilahnya dalam bergerak itu kan utama ya. Lutut ya Pak Ustadz ya. Ya. Sehingga kalau ada sakit kayak temanmu pincang-pincang ya itu, waduh, nggak nyaman lah istilahnya. Nggak nyaman betul. Kayak Eko ya seperti itulah. Nah, sebenarnya apa yang dipelajari dari akhlak apa yang salah di hadapan Allah Ta'ala, lutut itu dipergunakan untuk melangkah, melakukan sesuatu ya, mau bergerak lah istilahnya. Emang benar itu secara anunya Pak Ustadz Ya, mau bergerak lah istilahnya. Nah, itu biasanya kalau orang itu sakit pada lutut itu biasanya orang itu biasanya nggak cuma masalah geraknya sih sebenarnya, cuma masalahnya itu di emosinya tinggi. Kalau menginginkan sesuatu itu harus, menginginkan sesuatu itu harus. Jadi ndang, kalau orang Jawa itu bilang ndang. Betul. Ndang istilahnya, ya harus dikerjain. Kemudian harus cocok dengan keinginannya. Jadi orang tersebut itu kalau saya kategorikan itu karakternya emosional, egonya tinggi, marah, kakunya juga cukup lumayan tinggi ya. 4 titik itu biasanya. Itu sifat teman saya begitu itu Pak Ustadz. Saya kan dulu teman dekat saat waktu kerja. gitu Jadi tahu ya. persis saya. Jadi Sama 4 titik itu saya banget itu. Oh gitu. Kalau 4 sifat itu ada tapi dia jarang gerak, bisa juga nggak kena lutut? sama tetap. Itu sifat itu akan muncul di lutut sebenarnya. Gitu. Jadi sifat itu akan muncul di lutut. Umpamanya ngatur keluarga, umpamanya haji disuruh, dia yang nyuruh dengan emosional, umpamanya dengan kekakuan, nanti ini munculnya di lututnya sifat itu. Jadi intinya itu ada emosi, ada
kekakuan, ada marah, ada ego. Jadi itu cukup lumayan tinggi, itu di lutut biasanya gitu. Keinginannya ingin dipenuhi istilahnya. Insya Allah lutut itu. Jadi orang yang lututnya sakit begitu. Walaupun orangnya diem, walaupun dia tidak ngomong gitu ya, tanyain aja. Kamu kalau punya keinginan, pengennya diikutin ya diturutin. Kalau nggak jengkel ya iya, kan. Walaupun dia diem, kan nggak harus bunyi sebenarnya ya. Dia di sini di hati. Makanya bener. Niat itu dalam hati itu benar, makanya kita harus punya niat baik itu di sini. Niat yang baik. Nah, itu niatnya kan buruk. Kalau nggak keturutan kan jengkel di sini. Ya sudah. Itu lututnya ya nggak cuma kelutuk-kelutuk, lututnya ya sakit pasti. Ya, pasti sakit. Sebenarnya itu yang terkena tulang, otot, daging atau apa itu Pak Ustadz? Pengaruhnya kok kecairan tadi itu kata Mas Eko itu. Ya kalau analisa dokter kan saya nggak tahu waktu Eko gimana kan saya nggak tahu nih kok bisa langsung ini cairannya kurang. Ya kalau menurut saya sih nggak juga sih ya, itu kelutuk-kelutuk itu otot aja. Otot yang gimana ya bisa aja ya, memang kurang olahraga bisa loh ya. Ini kalau kelutuk-kelutuk aja biasa loh ya, nggak sakit itu ya kurang olahraga bisa. Atau yang lain ya begitu aja kalau saya. Ya ringan aja. Tapi kalau mamanya ini kan bisa masuk ke kategori nanti sakit ya, apa yang bisa menyebabkan sakit pada lutut mamanya? Ya itu tadi emosional, kaku, marah, egois. Nanti kalau mamanya dengar itu maksudnya gimana? Kalau punya keinginan tuh harus. Nah, itu maksudnya begitu. Harus itu kan ada ego, ada kekakuan, ada marah kalau nggak diikutin. Nah, itu maksud saya itu. Teman saya persis begitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, gimana caranya untuk kalau sudah teman-teman yang sudah sakit, gimana caranya? Nah, ini harus berbenah nih ceritanya. Karena kan kita disuruh taubat oleh Allah Ta'ala. Istilahnya kalau dalam Quran ceritakan wasyari'u ila maghfirati min rabbikum. Nah, jadi bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau sudah tahu seperti itu, ya segera mohon ampun sekarang. Kalau punya keinginan harus diikuti. Nah, itu harus mohon ampun beneran dan nyesel istilahnya, ya. Kemudian siapa yang sering disuruh-suruh, pokoknya dia ibu-ibu sering nyuruh suaminya ya, minta maaf kepada suami, belajar kalau nyuruhmu dengan kata-kata yang baik. Kalau memang suami belum ngerjain ya nggak usah jengkel, nggak usah marah seperti itu. Nah, itu belajar, namanya belajar seperti itu, sehingga mohon ampun terus. Insya Allah diizinkan kok sehat lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi insya Allah kalau sakit di kaki seperti itu, di lutut khususnya ya, jadi mohon ampun aja. Mohon ampun kalau punya keinginan tuh ngotot, mohon ampun kalau punya keinginan kalau nggak diikutin marah, jengkel atau muni-muni ya seperti itu, mohon ampun. Dan kemudian niat untuk berubah. Saya belajar untuk tidak seperti itu lagi ya Allah, khususnya pada suamiku, khususnya pada istriku yang sakit itu ya. Insya Allah nanti Allah memberikan kesembuhan kok. Normal, bisa normal. Dan itu nggak sulit menurut saya ya. Itu penyakitnya nggak sulit. Tapi kalau memang itu nggak ketemu, waduh sulitnya minta ampun. Mau dipakai cairan, mau pakai susu untuk menguat tulang lah. Ringan aja. Ya, tinggal mohon ampun titik itu aja insya Allah. Kemudian berubah ya, jangan masih ngikutin keinginan ya, janganlah. Berubah untuk kalau nyuruh yang baik, kemudian ya berubah lah, tidak seperti dulu lagi. Insya Allah sembuh, insya Allah. Itu termasuk mudah kalau saya, mudah disembuhkan cepat sekali. Kamu sembuhnya kenapa? Semuanya kan sudah paham, Ustaz. Ya mohon ampun. Terus hilang sih nggak nyampe sebulan, alhamdulillah. Paham itu 100% pas itu ya kan, saya banget itu. Betul. Ya alhamdulillah. Jadi memang harus belajar. Jadi itulah namanya petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu nggak cuma dengan baca Quran aja, enggak. Semua di rancah kehidupan kita itu petunjuk Allah. Mau kemana kita? Bukan yang enak-enak aja juga Pak Ustadz ya. Ya itu juga petunjuk Allah juga. Yang enggak enak itu juga petunjuk. Enggak enak juga petunjuk. Sakit itu juga petunjuk Allah agar mengetahui dosa-dosa kita. Karena ayatnya sudah ada.
Ya ayatnya sudah jelas, apalagi kita mau selak dengan tidak bisa. Iya. Ya, mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman saudara-saudara beriman yang lain yang kakinya memang sakit, lututnya khususnya. Iya. Mudah-mudahan bisa difahami dan benar-benar tulus dan mohon ampun, kemudian berubah. Insya Allah hilang kok. Bisa cepat nggak? Insya Allah bisa cepat, tergantung ketulusan dalam mohon ampun pada Allah, ketulusan untuk berubah, kemudian berubah beneran, serius. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.